Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Di video kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan tentang failover dan juga load balance. Di video sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi topologi, yang dimana di sini saya akan membahas terlebih dahulu seputar failover ya teman-teman. Nah, balik lagi ke konsep failover itu. Misalkan kita mempunyai dua line akses internet menuju ISP. Nah, kedua ISP tersebut itu berkriteria satu aktif dan satu backup gitu. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan gitu. Jadi ada salah satu yang membackup gitu. Jadi ketika ISP yang misalkan disable ataupun terdapat down, nah si backup ini atau ISP B ini bisa menjadi backup gitu. Nah, yang aktif itu hanya satu ya. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Nah, nanti kita akan membahas parameter distance ya teman-teman. Nah, jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup gitu. Jadi ketika misalkan ISP 1 itu sedang mengalami down, nah untuk ISP kedua bisa menjadi alternatif untuk menuju ke internet. Nah, parameternya nanti itu adalah check gateway, destination, atau menggunakan script gitu. Nah, adapun studi kasus yang akan kita jalankan pada kesempatan kali ini yaitu adalah konfigurasi sederhana, yang dimana kita sudah mengkonfigurasi di video sebelumnya gitu. Nah, untuk yang kedua ada merubah parameter distance, dan yang terakhir yaitu check gateway menggunakan ICMP atau ping atau IRP ya teman-teman, IRP. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Yang pertama kita akan coba dua studi kasus sekaligus, yang dimana kita akan mengubah parameter distance dan kita coba cek gateway-nya gitu. Langsung saja nanti saya jelaskan ya untuk parameter distance itu apa dan juga cek gateway itu seperti apa gitu. Oke, di sini kita masuk ke topologi terlebih dahulu atau ke VNetLab. Di sini sebelumnya saya sudah nyalakan untuk semua router ya dan juga komputer di sini, si virtual PC. Langsung saja kita masuk ke Winbox. Kita akses router tersebut lewat Winbox. Nah, sebelumnya kan di video-video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi IP route atau default route-nya gitu. Nah, untuk default route itu ketika kita mempunyai dua default route, jadi si default route ini bisa kita gunakan yang namanya failover gitu. Jadi kita tuh mempunyai ini ya teman-teman, apa sih namanya, dua ISP ini ya. Kita tuh mempunyai dua ISP, dua jalur internet melalui ISP gitu. Nah, di sini kita bisa gunakan konsep failover gitu. Di sini kita coba ganti distance-nya. Di sini kan untuk distance-nya itu satu, untuk ini ya, untuk ISP 2 itu satu, dan untuk ISP satunya itu juga satu ya untuk distance-nya. Nah, di sini untuk parameter distance itu adalah sebuah prioritas gitu ketika kita mengkonfigurasi sebuah default route. Nah, jadi prioritas yang maksud itu ketika si default route misalkan mempunyai distance lebih banyak atau lebih gede, itu akan tidak diprioritaskan gitu. Jadi ketika si default route mempunyai distance yang kecil, dia bakal diprioritaskan. Jadi di sini kita langsung ubah saja ya untuk
Distance-nya misalkan di sini kita akan prioritaskan yang ISP1 terlebih dahulu gitu. Di sini kita ubah, double klik ya. Lalu cari parameter distance. Nah, di sini kita ubah ke 10 misalkan. Quick apply lalu oke, dan untuk ISP2 kita ubah juga ke ini, ke 20 ya, teman-teman. Untuk distance-nya kita prioritaskan sebagai backup gitulah istilahnya. Nah, di sini untuk keterangannya dia bakal static tapi tidak aktif, karena yang aktifnya itu menggunakan ISP1 gitu. Jadi router ini atau komputer ini bakal koneksi ke internet itu melewati ISP1 gitu, router ISP1. Nah, untuk cek gateway itu bagaimana? Untuk cek gateway itu kalian tinggal pastikan dulu ya untuk si router ini bisa ping ke semua IP ini ya, ke 192 dan juga 172. Langsung kita coba di sini ping ke 192.168.1.1. Pastikan dia bisa connect ke ISP1 dan ISP2. Oke, di sini untuk routernya sudah bisa koneksi ke kedua ISP, jadi kita langsung saja konfigurasi cek gateway. Nah, untuk cek gateway itu sendiri, ketika misalkan si ISP ini di disable, kita disable gitu. Nah, atau kita down lah, istilahnya kita down, untuk ISP ini tuh terjadi down lah misalkan. Nah, si router ini itu bakal mendeteksi atau mencari jalur yang menjadi backup gitu. Yang menjadi backup itu yang ISP2. Jadi nanti untuk default route-nya bakal berpindah ke distance 20 gitu. Jadi yang ke 172.16.1. Kita langsung saja di sini cek gateway-nya, kita pilih ada di sini. Sebelumnya kan ada dua di versi sebelumnya. Nah, di sini terdapat 4 pilihan, yaitu ada RP, BFD, non, dan juga ping. Nah, di sini kita pilih ping saja, lalu klik apply ya, teman-teman. Oke, di sini kita coba disable untuk IP yang ini. Jadi kita masuk ke ISP ini melewati Winbox ke ISP1 ya. Kita masuk ke interface, lalu kita disable untuk IP address-nya. Kita disable ya, jangan hapus. Oke, selanjutnya kita cek pada router. Apakah dia bakal berpindah di sini? Oke, kita tunggu ya. Nah, di sini untuk default route-nya itu sudah berpindah ke ISP2 ya, IP ISP2 ya. Di sini sudah aktif. Lalu untuk yang ini itu bakal dia unreachable. Sini dia mati ya, teman-teman, atau dipindahkan gitu. Nah, ketika di sini untuk IP-nya kita nyalakan lagi, nyalakan kembali ya. Di sini untuk IP-nya kita nyalakan. Nah, di sini kita tunggu lagi, pasti otomatis dia bakal berpindah lagi ke default route yang 192.168.1.1. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, begitulah kecerdasan dari Mikrotik saat ini ya, teman-teman. Router Mikrotik pada saat ini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya, untuk parameter distance itu adalah skala prioritas, yang dimana paling gede distance itu paling tidak diprioritaskan, atau paling kecil distance itu bakal diprioritaskan. Nah, untuk cek gateway itu ada sebuah kecerdasan atau fitur yang disediakan oleh router Mikrotik agar ketika sebuah ISP mengalami down, dia bakal ngecek apakah si router atau IP ini tuh bisa dilewati atau tidak,
aktif atau tidak ya teman-teman. Jadi seperti itu, ketika mengalami tidak aktif, dia bakal berpindah ke default root yang lain gitu, ke jalur yang lain, misalkan ke backupnya atau ISP kedua, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian untuk video pembahasan di kesempatan kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.